Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau sharing tentang Rio di steril. Check this out. Halo, aku mau sharing tentang steril Rio kemarin. Sebenarnya sih penuh dengan drama ya. Jadi pertama aku tuh udah ikut salah satu komunitas untuk steril yang subsidi ini. Aku pikir karena aku udah member, jadi aku tinggal datang aja. Ternyata enggak sama sekali. Jadi harus daftar dulu ke adminnya. Aku udah datang tuh ke pet shopnya, bahkan ownernya tuh minta maaf gitu karena kami harus punya data dulu yang dari komunitas tersebut, jadi menyerahkan data. Nah sementara data aku tuh belum masuk. Terus tapi alhamdulillahnya ownernya itu nggak langsung menolak kayak suruh aku pulang, itu enggak, karena memang ownernya tahu aku adalah komunitas tersebut, cuma dia hanya butuh datanya aja gitu, karena datanya aku nggak bisa mengajukan sendiri, jadi harus melalui komunitas tersebut yang mengajukannya. Nah setelah itu aku akuin aku itu salah karena main datang gitu aja tanpa konfirmasi. Aku pikir tuh balik lagi kayak aku udah jadi anggota, jadi aku tinggal datang aja. Ternyata nggak kayak gitu. Nah setelah itu aku ngubungin admin, ketua komunitas tersebut sama orang yang aku tahu. Nah aku nggak tahu, si A ini aku pikir dia itu adalah bagian kayak organisasinya, tapi kayaknya dia hanya anggota biasa. Aku nggak tahu karena awal aku dapat yang steril waktu Mozi itu dari dia. Nah kemudian yang ketua sama adminnya ini nggak balas-balas. Nah yang balas itu adalah yang si A ini. Nah kemudian karena A ini udah balas, jadi aku tanya untuk steril Rio tuh berapa. Sebenarnya aku udah datang, tapi aku nggak jujur sih sama dia kalau aku tuh udah datang. Cuma aku bilang aku mau datang hari ini gitu aja. Itu sih salahnya, aku nggak jujur. Nah kemudian bayarlah 280, udah aku transfer. Nah kemudian si ownernya itu aku juga ngabarin ke ownernya, aku bilang kak aku udah transfer ya kayak gitu. Nah kemudian ownernya itu mungkin balik lagi sih komunikasi ke komunitas tersebut, tapi komunitas itu tuh malah kayak screenshot yang chattingan aku sama owner, kemudian adminnya itu tanya ini maksudnya apa ya gitu. Nah kemudian aku bilang saya udah transfer atas nama ini segini gitu. Terus kemudian dia tuh bilang kayak maaf kami tidak bisa menerima transferan selain dari nama yang tertera di bawah ini. Jadi si namanya itu adalah menggunakan nama B. Kalau misalnya transfer selain itu kami nggak bertanggung jawab. Aku sih sebenarnya jujur aku agak kecewa. Maksudnya kayak itu memang kesalahan aku, tapi setidaknya dia itu bersimpati dulu. Karena kan aku transfernya memang ke salah satu anggota dari komunitas tersebut, bukan kayak ke orang lain. Nah itu kemudian kayak nggak berbelasungkawa dulu, nggak kayak mohon maaf gitu kan atas kejadiannya atau apa gitu, ini nggak sama sekali, jadi langsung ngeputusin gitu gitu aja. Nah habis kayak itu udah mutusin kayak gitu aja, udah jadi selesai gitu. Nah aku tuh kayaknya nggak gimana ya, kayaknya tuh agak manas aja sih, maksudnya kayak ya seenggaknya ya bilang dulu apa gitu kan yang menenangkan, nggak main langsung diputus kayak gitu aja kan. Nah setelah itu aku ngubungin kan yang ketuanya, kemudian aku bilang aku udah transfer atas nama ini, formnya ini, terus apakah ini termasuk yang penipuan, karena kan adminnya bilang kayak kami nggak bertanggung jawab. Berarti aku langsung oh berarti penipuan nih, walaupun 280 itu mungkin menurut orang itu kecil, tapi kan menurut aku itu gede banget kan. Kayak aku tuh kayak harus kerja banting tulang nyari uang yang segitu. Nah kemudian ketika udah pokoknya aku, karena itu ketuanya itu belum balas-balas, jadi aku udah ngambil tindakan duluan, aku langsung hubungin BCA. Nah bahkan ketika aku ngubungin BCA ini, BCA itu berbelasungkawa dulu, mohon maaf atas kejadian yang dialami kayak gitu. Nah setelah itu BCA itu mengarahkan aku untuk telepon halo BCA. Tadi kan aku pakai chat, ternyata chat itu belum bisa, jadi harus telepon langsung. Nah alhamdulillah pas telepon itu langsung dilayani dengan baik, dan ketika telepon pun mereka juga menyampaikan kayak belasungkawa dulu, kayak mohon maaf atas kendala yang dialami, pokoknya kayak gitulah, pokoknya ada atas maafnya kayak gitu. Aku sih mengharapkan itu dari yang adminnya, tapi ternyata aku tidak mendapatkan itu sih. Nah kemudian udah diurus sama yang BCA itu. Jujur ketika adminnya bilang yang mohon maaf kami tidak menerima pembayaran, tidak bertanggung jawab atas nama, itu sih sebenarnya aku udah kayak oh berarti penipuan. Jadi untuk tindakan yang pertama aku tuh langsung telepon yang BCA. Nah BCA itu juga menyanggupi kayak kronologinya gimana, nomor si penipu itu berapa, nomor rekeningnya berapa, apakah dia ke BCA juga. Nah kemudian setelah itu
diurus tuh sama dia laporannya. Penipuan ini sebenarnya tuh kayak kita harus melapor dulu kan ke polisi. Itu sih sebenarnya aku yang agak ribet ya. Saya kayak kadang kan kalau misalnya lapor polisi ada juga kan uang yang keluar, itu sih aku khawatirnya kayak uangnya itu bakalan lebih lagi keluar ketimbang apa yang udah aku ketipu gitu kan. Ya udah habis kayak gitu, kayak dari BCA-nya tuh bilang kalau misalnya uang dia tidak akan menjamin sekali, pokoknya dia beberapa kali sih bilang itu, kalau untuk uang kami tidak menjamin akan kembali, tapi kami usahakan kayak untuk mediasi, mungkin jatuhnya kayak musyawarah kali ya. Tuh, nah setelah itu aku buat laporan karena itu aku masih gemetar. Nah setelah udah selesai telepon sama BCA, BCA itu bilang kayak minta email, kemudian nanti surat-surat, pokoknya persyaratan segala macam akan dikirim ke email aku. Nanti aku tinggal copy dan bawa itu ke kantor polisi, tanda tangan materai di atas 6.000 ke 10.000 gitu dia bilang. Nah setelah udah telepon sama BCA itu selesai, aku tuh yang si ketua yang ketua dari komunitas tersebut tuh hubungin, katanya oh enggak, ini kok enggak penipuan karena si A ini masih dulu dia jadi admin yang bertanggung jawab gitu lah atas yang steril itu. Nah kemudian kataku alhamdulillah, maksudnya udah agak lega. Terus kata dia coba aja hubungin yang si C ini, karena C ini dia yang menangani ini sih, yang hal-hal yang kayak steril kayak gitu. Nah kemudian aku WhatsApp lah yang si C ini. Terus dia bingung kayak bukan ya udah ya digituin. Iya aku jelasin kronologinya karena menurut admin kayak gini-gini. Terus kata dia ya udah digituin, nggak apa-apa gitu. Kalau aku bilang kayak yang si A ini dia nggak bilang kalau aku tuh udah steril. Sebenarnya itu kesalahan aku juga karena aku juga nggak bilang sama si A kalau aku tuh udah pergi ke sana tuh. Nah kemudian kata ya aku minta maaf gitu kan sama yang si C ini karena aku kayak udah menyalahi aturan, karena aku nggak tahu, aku kira main langsung datang aja karena aku udah jadi komunitas, masuk ke komunitas tersebut. Terus dia bilang kayak dia sih nggak menyalahkan aku, nggak menuduh aku penipu, tapi malah aku yang ketipu katanya gitu. Jadi sebenarnya sterilnya itu harganya 260 untuk yang si Rio ini, tapi aku bayar ke si A ini adalah 280, berarti kan aku kena tipu 20.000. Terus aku bilang nggak apa-apa gitu, saya ikhlas yang 20.000-nya, maksudnya setidaknya yang uang 260 itu maksudnya bener-bener nggak ketipu banget gitu. Jadi kan kayak alhamdulillahnya aku nggak bayar lagi. Tadinya sebenarnya ketika admin yang WhatsApp yang bukan mereka nggak menerima gitu kan yang transparan selain dari nama tersebut, dari nama yang selain dari nama si B ini, tapi langsung kayak antisipasi khawatir gitu. Aku bilang tadi tuh ya saya tuh gemetaran banget gitu karena saya pikir tuh bakalan hilang 280 itu. Terus kata dia sebenarnya sih yang si A ini juga salah, seharusnya si A itu harus menghubungi saya jadi nggak melalui rekening pribadi dia, tapi kayak seolah-olah dia tuh kayak menjual yang steril ini karena memang steril ini kan 260. Tadi yang si yang D-nya ini dia tuh udah menegaskan bahwa steril itu 260 bukan 280, jadi kakak sebenarnya yang ketipu 20.000 bilang. Terus kataku ya nggak apa-apa, ini juga jadi pembelajaran saya gitu untuk kedepannya. Terus ketika itu tadi BCA itu nelpon, email juga, nelpon, cuma nggak aku angkat karena menurut aku kan kayak waktu itu BCA bilang kalau misalnya aku nggak ada tanggapan kan kayak misalnya aku buat laporan kan kemarin, jadi dalam seminggu ini aku nggak masukin laporan, berarti laporan aku udah angus. Nah aku pikir kayak udah aku nggak usah buat report apapun lagi gitu kan, nggak usah buat report apapun lagi, nanti juga bakal angus sendiri karena menurut aku masalahnya udah selesai dan datanya Rio juga udah masuk alhamdulillah. Walaupun kayak rugi 20.000 aku nggak masalah, bener-bener ikhlas. Pokoknya seenggaknya nggak rugi sampai 200 sekian lah, itu sih yang aku pikirin. Nah terus ketika itu tadi si A ini hubungin aku telepon, cuma aku nggak angkat. Terus dia juga, aku juga udah hapus nomornya sih karena aku nggak ingin kayak ada kesalahan ke depannya lagi. Aku hapus. Habis itu dia WhatsApp aku. Nanti WhatsAppnya aku tunjukin. Jadi intinya kayak dia nanya kayak ada masalah apa ya kayak gitu. Kemudian aku sih nggak jelasin detail sama dia karena menurut aku kayak kalau misalnya nggak jelasin detail lagi nanti masalah tambah panjang. Jadi aku cuma bilang iya ini miskomunikasi. Aku bilang nanti aku report ke BCA. Nah dia bilang bahwa BCA-nya dia itu tuh keblokir jadi nggak bisa. Aku salut banget sih sama yang BCA ini, berarti kayak
laporannya kita itu diterima sama mereka, walaupun kayak kita nggak pakai hubungin yang kayak polisi juga alhamdulillah sih BCA udah langsung bertindak, walaupun kayak aku belum ambil tindakan untuk kayak nyerahin berkas-berkas ke polisi. Pokoknya bersyukur banget sih, maksudnya BCA itu cepet tanggep, walaupun kemarin tuh aku hubunginnya waktu lagi weekend mereka juga aktif, dan sekarang tuh kayak fasilitas tuh banyak banget. Kayak aku bersyukur banget BCA itu ambil tindakan cepat, jadi walaupun kayak nggak pakai polisi juga alhamdulillah banget. Kemudian dia bilang yang diblokir, terus kan kayak aku merasa agak bersalah, tapi sayangnya dia sih nggak ada permintaan maaf yang masalah yang steril diambil 20.000 itu sih. Aku pikir dia mau minta maaf karena itu atau mau balikin 20.000. Kalau misalnya dia mau balikin juga aku nggak mau terima, karena menurut aku ya udah, aku udah ikhlas, mungkin itu emang rezekinya dia. Nah kemudian dia bilang diblokir, jadi dia nggak bisa pakai nih. Karena kan dulu pernah aku mendengar kayak ada orang yang lapor juga, nah itu keblokir gitu, karena dia harus bayar dulu uang yang udah dia keluarin gitu ke aku, nanti baru dibuka. Nah aku merasa bersalah sih sama dia, jadi aku tadi report sih ke BCA pakai email kalau masalah itu udah selesai. Nanti coba mungkin kalau misalnya untuk kedepannya dia masih diblokir juga, nanti aku bakalan ngubungin dia sih. Intinya tuh kayak alhamdulillah sih Rio-nya juga udah di steril, masalah yang uang juga udah. Sebenarnya itu agak, dalam satu hari itu aku nangis mulu sih, kayak aku nggak pernah nipu orang, dan juga kenapa gitu kok aku sampai kayak ada masalah penipuan itu. Nah mungkin kayak Allah tuh pengen ngajarin aku kayak kamu tuh harus berhati-hati. Jujur aku tuh orangnya terburu-buru, karena menurut aku itu adalah hutang, jadi aku nggak punya hutang sama orang lain, jadi aku mau langsung lunasin aja, nggak mau sih nunggu entar-entaran. Karena kayaknya kalau misalnya kayak aku mati nanti kan hutangnya bakalan kayak di akhirat ya tambah gede lagi, aku nggak mau banget sih masalah itu. Jadi pelajaran yang aku ambil adalah aku nggak boleh terburu-buru, dan kedua harus lebih teliti. Itu sih kayak kadang aku nggak siap sih sama hal yang tersebut. Nah itu tuh bikin aku kayak nangis. Mungkin kayak hati aku bisa dibilang kayak lemah banget kali ya sama hal yang kayak gitu. Aku orangnya sensitif sih sama hal-hal yang kayak gitu. Kayak aku nggak mau mengalami hal-hal yang kayak gitu lagi sih ke depannya. Aku berharap itu sih sama Allah, karena dalam doa aku tuh dijauhkanlah dari hal-hal yang kayak gitu-gitu, ataupun pokoknya hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sih pelajaran yang aku ambil. Terima kasih ya sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.